Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa 5 November 2024 ya, update penerusan daripada video yang kemarin. Dimulai dulu dari segi fundamental ya. Untuk saat ini itu ada election dari Amerika ya, dan masih berlangsung. Kemudian nanti malam itu kurang lebih di sekitaran jam 21.45 ya, itu ada indeks manajer pembelian dari jasa, dan jam 10 malam itu dari non manufaktur itu diperkirakan ada sedikit perubahan data yang akan dirilis nanti. Itu dari 55.2 itu ada sedikit peningkatan menjadi 55.3, dan 54.9 diperkirakan akan ada sedikit penurunan menjadi 53.8. Cuman sih untuk fokusnya kalau misalkan dari segi fundamental kemungkinan sudah nggak ada dampaknya ya untuk dari PMI baik dari jasa ataupun ISM-nya, tetapi lebih fokusnya adalah ke hasil daripada pemilu itu yang akan nge-trigger untuk pergerakan market pair yang berhubungan dengan USD. Tetapi lepas daripada pemilu itu nanti ada perkiraan FOMC nanti di Jumat dini hari itu akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis point, itu yang akan diantisipasi atau dihati-hati. Berpotensi untuk indeks dolar ini nanti kemungkinan akan ada koreksi yang lumayan signifikan. Tetapi fokusnya untuk hari ini sampai dengan besok ya, tanggal 6. Kalau kita lihatin dari segi time frame satunya, harga ini masih bermain-main di antara support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten dan history low minggu lalu yang berada di 103.68. Akankah ini nanti di sini kan juga ada gap, akankah ketutup atau tidak? Ini masih belum jelas. Kemungkinan volatility lepas dari jam setengah 8 malam nanti ya diperkirakan akan sangat tinggi. Tetap waspadai aja. Kalaupun harga kedorong ke atas, pantau aja di level-level areanya ini. Kemungkinan kalau misalkan ada high volatility maksimal 104.47, tetapi gambaran saya kalau misalkan indeks dolar langsung lanjut ke atas ini masih di bawah 25%. Tetapi kalau dia ke zona tengah atau sebagai pivotnya, ini peluangnya masih ada dan lumayan besar. Tetapi kalau misalkan kedorong ke bawah, ada support 2 weekly yang berada di 103.36, batas maksimum zona pantau untuk minggu ini ya 102.88 sampai dengan 102.64. Kemungkinan sih masih belum, tetapi tidak menutup kemungkinan nanti Kamis ataupun Jumat harga ini bisa aja berpotensi kedorong ke bawah ya. Tetapi untuk malam ini sampai dengan besok fokusnya adalah kalau misalkan ada kenaikan maksimum 104.15 sampai dengan 104.27. Kemudian hati-hati untuk saat ini harga masih bermain-main di ring area di antara 103.84 dan 103.68. Kalaupun kedorong ke bawah kurang lebih di kisaran level area 103.36. Selanjutnya adalah untuk gold. Pergerakan untuk gold ini juga masih sideways, juga masih belum jelas ya. Pergerakan harga itu ketika ada penurunan kemarin kurang lebihnya pas di level area batas konfirmasi atasnya yang berada di 2725 ya, kurang lebih di sini. Ketika menyentuh level area tersebut harga ini kan ke reject balik ke atas kembali ya. Kalau misalkan saya perkecil untuk dari segi time frame ke M15 ya, perhatikan level area ketika ada kenaikan dari bawah, harga ini kan naik ke atas. Sentuhan pertama yang ada di sini, harga ini kan bereaksi ya, tetapi sedikit kedorong ke bawah baru upset dan level area 2736 pembulatan di sini kan sudah dijebol. Kemudian harga ini terkoreksi kembali. Cuman koreksinya itu retest di history low yang ada di sini kurang lebih. Jadi ini sudah 2 kali di retest dan mampu menahan pergerakan dan break ke atas kembali. Kemudian penurunannya setelah dia break hacknya yang ada di sini kurang lebihnya itu koreksinya dari segi time frame kecilnya itu dipasin kurang lebih di 2736 pembulatan ya, dan harga ini spike ke atas lagi, tidak menutup kemungkinan mendekati level area 2750 untuk malam ini juga bisa terjadi. Untuk zona pantaunya masih tetap belum ada perubahan. Kalaupun ada kenaikan, ada beberapa level area atas yang mesti diantisipasi. Terkait dengan pemilu ini yang saya khawatirkan volatility akan sangat besar sekali, jadi pantau aja di level-level area penting. Yang pertama adalah 2749.5 atau pembulatan sebagai physical price levelnya di 2750. Kemudian ada 2 level area yang menumpuk di sini, 2757 sampai dengan 2769 atau pembulatan di 2760. Sebenarnya ada level area zona tengah sebagai pivot weekly bertumpuk dengan resisten monthly. Batas maksimum zona pantaunya adalah di 2766 pembulatan sebagai batas konfirmasi atasnya pivot weekly ya. Selama harga belum mampu bergerak di atas level area tersebut, yang saya khawatirkan ini nanti kedorong ke atas tetapi spike ke bawah. Ada 2 level area yang mesti diantisipasi, tetapi mulai besok malam hati-hati. Kemungkinan untuk gambaran saya ya dan planning untuk saya pribadi sudah harus cari ancang-ancang persiapan untuk buy antisipasi pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis point dan pernyataan FOMC. Itu nanti yang saya khawatirkan adalah dovish. Tidak menutup kemungkinan nggak lama ya
ada potensi membuat ATH baru itu ada, tetapi malam ini sampai dengan besok ini kemungkinan masih belum. Masih gambarannya mungkin ketahan di fundamentalnya adalah di pemilu yang saat ini masih berlangsung ya. Jadi tetap hati-hati, tetap waspada aja. Tetapi kalau misalkan kedorong ke bawah ya, 27, 25 di sini, ini baru sentuhan pertama kali meskipun harga dipasin di level area tersebut, tetapi belum ada konfirmasi. Kalau misalkan minimal dari segi time frame 4-nya ada body candle yang tutup di bawah level area tersebut, berpotensi dia akan mengerjakan zona support dulu sebelum upside kembali menuju di atasnya level area 2765. Jadi kesimpulannya untuk gold adalah zona pantau malam ini sampai dengan besok, batas maksimal jangan jauh-jauh dulu untuk level area atas. Kalaupun misalkan kedorong ke atas 2765, 2760 sampai dengan 2757, kemudian di zona level area 2750 ini juga ada level area harga ya di kiri. Di sini juga ada bekas support resisten juga, kemudian yang saat ini masih diuji ya, belum mampu break ke bawah 2736. Lepas dari level area tersebut, ringnya pun masih terbatas di antara 2725 sampai dengan 2721. Tetapi kalau misalkan kehilangan level area tersebut, berpotensi mungkin akan retest. Gambaran saya kalau misalkan ini nanti volatility tinggi ya, waktu pemilu ini ada dua level area bawah yang mesti diantisipasi. Yang pertama adalah 2703 sampai dengan 2697, yang kedua adalah di 2674 sampai dengan 2670 terlebih dahulu. Meskipun ini masih di bawah 30%, tetap diwaspadai, tetap diantisipasi ya. Tidak menutup kemungkinan kalau misalkan volatility tinggi, dalam satu hari gold itu bisa mencapai di atas 500 pip atau 50 poin ya. Untuk planning ataupun gambaran entry ke market saya masih belum ada, tetapi pantau aja di level-level area penting ini ada konfirmasi atau tidak. Yang pertama adalah apakah konfirmasi penerusan harga mau kedorong ke atas atau konfirmasi reversal dari segi time frame jangka pendeknya. Jadi zona pentingnya itu kurang lebih ya pantau di level area harga tersebut. Selanjutnya adalah untuk GBP/USD. Pergerakan untuk GBP/USD ini harga balik ke atas kembali ya, tetapi zona di sini ada gap di sini ya. Ini masih belum ketutup, tetapi harga ini kan keangkat ke atas kembali ketika sentuhan pertama di zona tengahnya atau sebagai pivot weekly. Kalau saya lihatin dari segi time frame H4 ya, belum ada konfirmasi penutupan harga di bawah level area tersebut. Makanya untuk harga saat ini itu kembali lagi ke atas. Zona pantau malam ini adalah kemungkinan sudah nggak jauh-jauh ya, kurang lebih gambaran saya. Kalaupun misalkan ada kedorong ke atas 1.3010, maksimum adalah 1.3043 sebelum putar balik arah bawah kembali. Tetapi kalau misalkan harga kedorong ke bawah, kurang lebih ya yang saya curigai adalah targetnya kurang lebih di 1.2876 kemungkinan malam ini sampai dengan nanti menjelang pemangkasan suku bunga dari Inggris ya. Kalau misalkan terjadi memangkas lebih dulu 25 basis point, bisa aja ini nanti kedorong ke bawah. FOMC dilanjut pemangkasan di Jumat dini hari. Kalau misalkan itu nanti benar-benar terjadi 25 basis point pemangkasannya dan pernyataannya adalah dovish balik ke atas kembali. Jadi tetap waspada aja. Kesimpulannya untuk GBP/USD, kalaupun ada kenaikan malam ini, kemungkinan ya dari gambaran saya sampai dengan besok kemungkinan sudah nggak jauh-jauh di 1.3043 ini batas atasnya. Kemudian hati-hati zona tengahnya ini masih belum ada konfirmasi. Kunci untuk minggu ini berada di 1.2918 selama harga belum mampu tutup atau bergerak di bawah level area tersebut. Ada potensi yang pertama adalah sideways, yang saya khawatirkan ring area sidewaysnya itu adalah di antara resisten sampai dengan pivot weekly, baru salah satu di level area break, di level area tersebut break ya, baru ada potensi tren. Tetapi kalau misalkan kedorong ke bawah mungkin terbatas zona pantaunya. Maksimum kalaupun misalkan mau kedorong ke bawah kemungkinan ya untuk minggu ini sudah nggak jauh-jauh di 1.2843 ini pun kalau mau. Dan gambaran saya kalau misalkan sampai kedorong ke bawah di bawahnya low minggu lalu yang berada di sini ya, gambaran saya masih di bawah 20%. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Pergerakan untuk Euro USD harga ini juga sama statusnya, gapnya masih belum ketutup, tetapi harga dari segi time frame H1 ini berpotensi sideways. Untuk planning yang kemarin saya hapus dulu. Harga saat ini tekan, kalau kita lihatin dari segi time frame H4 nya ini sudah terkonfirmasi sebenarnya tutup di bawahnya resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai support kembali ya. Tetapi dari segi time frame kecilnya itu dia kembali ke atas lagi, bermain-main di antara zona 1.0905 sampai dengan 1.0883 ya. Kalau misalkan malam ini kehilangan level area sebagai history high minggu lalu 1.0905,
ada potensi menuju R2 yang berada di 1.0951. Tetapi kalau misalkan harga kembali lagi ke bawah, di bawah support pertama, resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support 1.0883, hati-hati, zona tengah atau sebagai pivot untuk minggu ini masih belum di retest, jadi masih ada peluang sebelum upside lebih tinggi itu bisa aja mendadak drop ke bawah dulu baru upside secara signifikan. Jadi untuk planning buy sebenarnya saya lebih menunggu reaksi ketika yang pertama adalah kalau misalkan ada kesempatan tutup gap dan ke reject di level area 1.0820 ya. Kurang lebih di sini untuk gambaran saya. Nanti persiapan pemangkasan suku bunga kalau misalkan ada nanti di Jumat dini hari, kemungkinan planning saya adalah setup buy, dan persiapan untuk buy itu kemungkinan akan dimulai besok malam ya. Tetapi untuk level-level areanya biarkan ini beres dulu untuk pemilu dari segi Amerika, baru nanti masuk ke teknikal lagi. Kesimpulannya untuk Euro USD batas pantau atas kalau kehilangan level area history high minggu lalu yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten, potensi 50% ke atas 1.0951. Tetapi kalau mendadak harga putar balik ke bawah dan mampu bergerak di bawahnya 1.0883, apalagi low terdekat yang di sini di break, hati-hati, berpotensi ke zona tengah atau sebagai pivot 1.0837 sebelum upside kembali. Selanjutnya adalah untuk AUD USD ya. Pergerakan untuk AUD USD kemarin sudah saya informasikan juga. Kalau misalkan dari RBA tidak ada memangkas suku bunga atau mempertahankan suku bunga yang ada saat ini, berpotensi akan ke atas terlebih dahulu. Untuk saat ini harga sudah mampu break di history high minggu lalu yang berada di 0.6614, tidak menutup kemungkinan kalau misalkan malam ini gagal kembali lagi di bawahnya sebagai physical price levelnya 0.6600, ada potensi kemungkinan di atas 65%. Kemungkinan akan retest di level area resisten kedua weekly. Kalau dilihatin dari segi kiri, di sini juga ada drop base drop atau zona supply yang masih fresh ya, tidak menutup kemungkinan akan lanjut ke atas. Tetapi hati-hati aja karena kecampur dengan fundamental yang dampaknya itu juga lumayan besar dari pemilu Amerika ya. Waspadai aja, ini bisa mendadak langsung drop ke bawah, itu juga bisa terjadi. Jadi hati-hati untuk rekan-rekan yang pegang pair USD ya. Jadi kesimpulannya untuk AUD USD saya masih netral dulu, tidak ada planning, tetapi pantau aja level-level area penting ya. Batas atas 0.6640, 0.6614, dan batas atau sebagai resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support 0.6601 atau physical price levelnya 0.6600. AUD USD tidak akan turun ke bawah lebih dalam ya. Kalau misalkan dari harga dari sekarang dari atas ini minimal daily ya, kita pakai daily. Kalau misalkan tidak ada body candle yang kembali lagi tutup di bawahnya 0.6601, kemungkinan dia akan ngambil ke atas dulu baru turun ke bawah. Tetapi kalau misalkan malam ini body candle daily-nya ya yang mampu tutup di bawah 0.6600, kalau itu misalkan terjadi, baru ada potensi zona tengah atau sebagai pivotnya 0.6575. Ini kemungkinan yang akan menjadi next targetnya. Ini kalau misalkan kehilangan level area sebagai physical price level 0.6601. Tetapi gambaran saya kemungkinan 65% dia akan kedorong ke atas, entah itu nanti lanjut atau koreksi dulu ke atas baru drop ke bawah, itu juga bisa terjadi. Kemudian USD CAD, pergerakan untuk USD CAD harga ini downside kembali. Untuk day trade-nya ya, meskipun harga ini ke reject, tapi ini hati-hati aja, dia masih belum ada konfirmasi body candle-nya tutup di bawahnya 1.3876 dari segi time frame daily atau minimal H4-nya ya. Kemarin sih cuman ekornya aja, tetapi hati-hati untuk malam ini, bisa aja ini sideways berlanjut. Kalau misalkan itu terjadi dan gap di sini juga masih kosong, masih belum diisi, potensial sideways itu di antara support pertama sampai dengan zona tengah atau sebagai pivot 1.3917 sampai dengan 1.3876 ya, kurang lebih di sini. Ini batasan untuk sideways dari segi time frame kecilnya. Sebenarnya sih untuk di outlook kemarin planning adalah swing, cari ancang-ancang setup sell ya, mengingat ini masih berlangsung untuk pemilu dari segi Amerika. Ini saya off dulu, kemungkinan untuk titik entry sell-nya akan saya bahasin besok setelah beres dari segi pemilunya ya. Kemudian zona pantaunya, kalau misalkan kehilangan level area history low minggu lalu atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support, kemungkinan next targetnya 1.3848. Tetapi hati-hati, di sini masih kosong. Yang saya khawatirkan ini nanti break ke bawah, spike ke atas dengan cepat, ninggalin ekor, baru downside dimulai ya. Tetap waspadai USD CAD minggu ini. Tetapi secara garis besarnya
Saya lebih memilih cari ancang-ancang swing setup sell ya untuk USD CAD. Mengingat untuk weekly-nya sebenarnya ini adalah sideways-nya yang dimulai dari tanggal 10 Oktober 2022 ya. Ini lumayan panjang banget dan untuk saat ini itu berada di titik high-nya. Jadi rawan. Ini masih belum jelas akankah lanjut ke atas atau balik lagi sideways bergerak kembali ke bawah. Kalaupun ini nanti lanjut ke atas lebih dulu ya, berarti dampak dari pemilu Amerika ini yang menjadi triggernya. Tetap waspadai aja. Zona pantonya untuk planning sesuaikan masing-masing juga ya untuk entry posisinya, tapi pantau aja di level-level area penting. Batas bawah 1.3848, kemudian history low minggu lalu 1.3876, 1.3889 ya kurang lebih di sini. Saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten, zona tengah atau sebagai pivotnya 1.3917. Kalaupun ini nanti mendadak langsung ke atas ya, kemungkinan sudah tidak jauh-jauh. Gambaran saya maksimum di resisten pertama weekly 1.3945 ya, tetapi untuk swingnya saya lebih memilih cari ancang-ancang setup sell, tetapi saya menunggu pemilu beres terlebih dahulu. Selanjutnya adalah untuk USD Swiss. Pergerakan untuk USD Swiss harga ini kembali lagi ke bawah ya untuk zona pantau malam ini. Kalau misalkan dia lanjut turun ke bawah 0.8595 ini yang akan menjadi next targetnya, tetapi hati-hati untuk saat ini masih retest low terdekat yang berada di 0.6614. Kalau misalkan level area SRP-nya ini saya pecah lagi ya di antara support kedua sampai dengan support pertama, kita ambil zona tengahnya ya, kurang lebih itu zona tengah untuk pecahan dari S2 dan S1 itu kurang lebih adalah di zona yang ada di sini. Jadi ini masih retest di pivot gambarannya ya. Kalau misalkan kehilangan level area zona yang saya blok orange di sini, berpotensi 0.8595 ini yang akan menjadi next targetnya. Baru ada potensi koreksi dari segi time frame kecilnya, dan di sini gap juga masih belum ketutup. Tetapi kalau zona orange ini mampu menahan pergerakan, USD Swiss akan terkonfirmasi bergerak ke atas lebih tinggi ya. Kalau misalkan daily close-nya mampu tutup di atasnya 0.8638, baru ada potensi kemungkinan peluang 65% gap akan ketutup. Tetapi kalau misalkan daily close hari ini masih belum mampu tutup di atasnya 0.8638, ada potensi adalah ke bawah untuk arahnya ya. Kesimpulannya untuk USD Swiss zona pantaunya 0.8667 ini sebagai zona tengah atau sebagai pivotnya. Untuk support pertama yang saat ini resisten 0.8638, hati-hati 0.8624 ya untuk history low minggu lalu, dan harga ini masih retest di zona orange 0.8611 sampai dengan 0.8621. Kalau kehilangan level area tersebut, kurang lebih next target 0.8595. Selanjutnya adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen harga ini juga statusnya sih sebenarnya sideways, cuman range area sideways-nya ini juga lumayan besar. Tetapi harga ini ya setelah break history low minggu lalu, tidak lama harga ini kan kembali lagi ke atas. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4 ya, ini saya zoom dulu. Body candle-nya sama sekali masih belum terkonfirmasi mampu tutup di bawah 151.78 dari segi time frame 4, apalagi daily. Kalau daily memang masih belum. Jadi ada potensi ini kemungkinan akan bergerak ke atas dulu sebelum downset kembali. Tetapi untuk swingnya memang saya ancang-ancang cari persiapan setup sell ya, tetapi untuk target saya sebenarnya itu berada di bawahnya 149 untuk swing sell-nya. Untuk saat ini terus terang saya masih belum berani karena dampak dari pemilu itu bisa aja spek atas bawah itu juga bisa terjadi. Kemungkinan planning swing sell-nya besok malam kalau misalkan sudah reda akan saya gambar ya untuk USD Yen-nya. Tetapi zona pantaunya untuk malam ini waspadai juga gap masih belum ketutup. Kalaupun misalkan kuat kedorong ke atas ya malam ini sampai dengan besok, batas maksimum kemungkinan sudah tidak jauh-jauh di 153.00 sebagai physical price level. Kalau misalkan dengan cepat kedorong ke atas, kemungkinan juga nggak akan lama bertahan di atas ya, baru balik ke arah bawah kembali. Kemudian 152.83 ini sebagai pivot, 152.56 ini sebagai batas konfirmasi bawah pivot. Untuk saat ini harga itu masih bermain-main di level area support pertama weekly 152.13. Kemudian history low minggu lalu 151.78, hati-hati dari segi time frame 4 belum ada body candle yang mampu tutup di bawah level area tersebut. Jadi hati-hati, meskipun ini sudah body candle-nya ya, tetapi ini
dari segi tim Prima 1. Jadi untuk konfirmasinya saya lebih pakai ke daily minimal adalah H4. Kemudian kalau kehilangan level area 151.78 ada potensi kemungkinan 151.08 ini akan dicapai. Tetap waspadai pergerakan untuk malam ini ya. Ada potensi sideways berlanjut tutup gap di sini baru harga kembali ke bawah, itu juga bisa terjadi, atau dia spek dulu ke bawah lanjut ke atas baru downset akan dimulai, itu juga bisa terjadi. Tetapi untuk swing sell-nya kemungkinan nanti setelah pemilu beres akan saya coba gambarkan lagi untuk planning areanya ya. Tetapi sebagai batasan patok maksimumnya USD Yen minggu ini ada level 150 dan 149.51. Oke, jadikan video ini sebagai gambaran aja ya, jangan dijadikan sebagai patokan apalagi sinyal. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing, sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa rekan-rekan semua ya. Hati-hati, jangan overload, jangan overtrade. Untuk malam ini itu lebih spekulasi ke USD mengingat dampak dari pemilu belum beres, jadi hati-hati. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.